Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kita berjumpa lagi dengan saya, Nia, adminnya di rumahaja.com. Ya. Untuk pertemuan webinar malam ini, saya yang akan mengisi webinarnya. Nah, oke teman-teman, kita akan langsung mulai saja untuk webinar malam ini ya. Bagi teman-teman yang lain yang belum hadir, belum menyempatkan hadir, nanti bisa menonton webinarnya di YouTube NextU_ID. Nah, di situ di channel YouTube NextU_ID itu isinya rekaman webinar-webinar sebelumnya ya teman-teman ya. Jadi yang mau menonton rekaman ulangnya bisa menonton di channel tersebut. Oke, kita akan belajar untuk membuat avatar dengan AI ya, karakter avatar dengan AI. Bentar saya rekam layar dulu. Nah, oke teman-teman, untuk membuat avatar realistik ya, avatar dengan AI, kita bisa eh, memakai tools ini, memakai ChatGPT. Nah, bagi teman-teman yang sudah tahu ChatGPT, sebelumnya teman-teman mungkin tahunya ChatGPT itu adalah platform AI ya, tools AI yang hanya berfungsi membantu kita untuk mengerjakan hal-hal yang berhubungan dengan teks. Misalnya kayak membuat artikel atau membuat e-book dan membuat berbagai macam teks yang lain gitu atau hanya sekedar menjadi teman curhat saja ya. Tapi sekarang ChatGPT itu sudah bisa melakukan hal yang lebih dari itu. Termasuk salah satunya adalah membuat avatar realistik diri kita sendiri atau orang lain yang kita mau gitu. Nah, cara membuatnya itu simpel teman-teman. Jadi ChatGPT ini kan sudah support bahasa Indonesia. Teman-teman bisa ngomong dengan ChatGPT itu kayak berbicara eh, selayaknya ngomong sama sesama manusia gitu, ngomong sama teman sendiri gitu. Jadi nggak perlu harus pakai bahasa yang kaku atau yang gimana-gimana ya. Kalau sama ChatGPT, dia itu sudah sangat memahami bahasa Indonesia, bahkan bahasa gaul anak muda Indonesia juga dia memahami gitu. Jadi nggak perlu terlalu kaku dan nggak perlu kayak terlalu apa ya, terlalu diambil pusing bagaimana caranya mengobrol dengan ChatGPT. Ngobrolnya biasa saja. Kalau minta sesuatu sama ChatGPT juga mintanya yang sederhana gitu bahasanya. Oke, kita akan coba ya. Hmm, Langsung seperti ini perintahnya. Gambar karakter ya. Kalau misalnya teman-teman mau minta gambar, maka kata kuncinya adalah meminta gambar. Tuh, gambar karakter siapa gitu. Misalnya gini, eh, hmm, lalu di sini ini kata kunci sederhana ya. Ini prompt sederhana saja. Misalnya sedang duduk di dalam ruang. Nah, oke. Ini adalah contoh prompt sederhana ya. Prompt atau perintah yang kita eh, cantumkan di ChatGPT. Ini adalah dasar prompt, yaitu kalau prompt dasar itu biasanya mencakup tentang penjelasan apakah kita mau apa, mau bikin gambar atau prompt Anda gitu. ini tidak diringkut sih kenapa? Banyak ya. Kalau misalnya teman-teman mau buat prompt, maka di sini perintahkan buatkan saya prompt.
karakter seorang wanita. Nah, karena kita langsung memerintahkan ChatGPT untuk membuatkan gambar, maka perintahnya adalah buatkan saya gambar. Tuh. Nah, ini contoh prompt yang sederhana ya. Karakter seorang wanita berhijab navy memakai jaket denim biru sedang duduk di dalam ruang konten kreator. Nah, ini prompt seperti ini tuh bisa teman-teman kembangkan lagi. Misalnya mau teman-teman promptnya itu lebih spesifik. Nah, misalnya wanita berhijab navy berkulit sawo matang, misalnya berkulit coklat, berkulit atau kulit putih, hidung mancung, hidung basah, atau eh, bentuk wajahnya apakah bentuk wajah yang oval atau yang lancip dagunya atau yang sedikit bundar ya atau wajahnya yang pipinya tembem atau yang pipinya tirus gitu. Nah, boleh lebih spesifik cirinya seperti itu boleh. Ini saya hanya mencontohkan membuat prompt dasarnya saja. Kalau misalnya teman-teman mau bikin perintah yang lebih spesifik ciri-ciri karakternya atau ciri-ciri dari pakaiannya atau bahkan prompt untuk menjelaskan ciri-ciri dekorasi ruangan atau latar belakangnya. Nah, itu bisa. Oke, ini saya buat prompt sederhana. Jadi kalau kita buat prompt sederhana kayak gini, itu wajah karakternya terus sama pakaiannya ya sama di dalam ruang konten kreator kan. Nah, ini latar belakangnya itu eh, bisa dikatakan ini saya serahkan semuanya pada ChatGPT. Hampir menyerahkan semuanya pada ChatGPT gitu. Jadi sesuai imajinasi ChatGPT. Nah, oke, kita coba untuk hasil gambarnya. Lalu ini penjelasan terakhir, rasio potret 9:16. Rasio potret itu bentuk gambar yang berdiri, teman-teman. Bentuk gambar yang panjang. Jadi di sini teman-teman perlu memahami ya. Yang namanya rasio itu adalah bentuk layarnya. Gambar layarnya itu gambar berdiri atau gambar yang lebar atau gambar kotak. Potret itu gambar yang berdiri, yang panjang ya. Kalau yang landscape ada juga namanya landscape, rasio landscape. Landscape itu yang memanjang gini, yang tidur. Oke, ini kita tunggu ya. Kalau ChatGPT itu agak lama, teman-teman. Soalnya untuk proses gambar ini banyak sekali yang lagi pakai. Jadi kita harus antri dulu nih. Nah, kita tunggu dulu ya. Ini agak lama nih, teman-teman. Sambil menunggu ini saya akan ajarkan juga cara ini ya untuk membuat karakter dari foto gitu. Bentar. Saya akan coba untuk mencari seorang tokoh terkenal ya. Misalnya siapa ya? Albert Einstein kali. Ini kita coba ambil foto yang ini saja ya. Ini akan saya coba ambil, nanti kita coba untuk membuat karakter Albert Einstein. Nah, bentar. Oke, kita coba lihat. Nah, oke, ini karakter dari ChatGPT sudah jadi ya karakter yang kita buat teman-teman. Nah, ini nanti wajahnya ini bisa diubah. Misalnya ini mau saya ubah dengan wajah saya ya. Oke, di sini
Untuk mengubah wajah karakter yang sudah kita buat, nah ini kita download dulu ya gambarnya. Nah, nanti kita eh, masukkan gambar yang ini di sini. Nah, ini ada tanda plus ya. Tanda plus ini untuk memasukkan file gambar. Nah, gambar yang ini yang sudah di-download ya dari sini sama gambar wajah kita. Nah, sedangkan perintahnya cukup sederhana seperti ini. Ubah wajah perempuan di gambar gambar A. Ya, ini gambar A, lalu ini gambar B. Jadi harus urut ya. Gambar A dengan wajah wajah perempuan di gambar B. Kalau gambar B itu wajah kita ya, atau wajah karakter yang kita inginkan. Nah, nanti kalau misalnya ada, misalnya nih contoh saja ya, selain perintahnya kayak gini, misalnya di dalam sini itu ada dua karakter ya. Nah, itu berarti tandanya karena ada dua karakter, berarti gambar wajah yang teman-teman masukkan nanti ada dua wajah kan. Nah, jadi gambarnya nanti ada tiga. Maka perintahnya adalah gambar A, B, dan C. Gitu. Oke, ini saya contohkan untuk satu karakter saja ya. Hmm, Sekarang habis ini kita akan coba untuk merubah wajah dari lebih dari satu karakter. Oke, ini saya akan, ini karakter Albert Einstein sudah di-download ya. Kita coba cari tokoh yang lain. Nah, misalnya, misalnya Henry Cavill ya, tokoh Superman misalnya. Oke, kita cari ya wajah yang jelas ya. Nah, ini sekalian sambil nunggu ChatGPT-nya, saya akan ajarkan untuk membuat gambar realistik seperti ini ya. Ini namanya gambar realistik ya teman-teman ya. Gambar realistik seperti ini dengan tools AI yang lain, yaitu Leonardo teman-teman. Nah, Leonardo.ai. Nah, ini tools AI image generator yang dimana teman-teman bisa membuat gambar realistik. Gitu. Oke, kita akan coba buat gambar eh, realistik dengan dua karakter ya, yang nantinya kita wajahnya ubah di ChatGPT. Ini klik saja, let's go ya. Kalau muncul seperti ini, klik saja yang let's go. Nah, ini halaman utamanya. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah masuk ke Leonardo, daftar ke Leonardo, itu bisa eh, masuk dulu menggunakan akun Google. Jadi Leonardo itu harus login menggunakan akun Google dulu, baru bisa digunakan. Nah, kita setiap hari itu nanti akan dapat token gratis 150. Jadi misalnya token hari ini habis, besok paginya akan terisi lagi tokennya 150, teman-teman. Jadi bisa kita gunakan secara gratis. Oke. Untuk Leonardo ini lebih bagus pakai prompt bahasa Inggris ya. Kita pakai prompt bahasa Inggris saja. Jadi kita buatnya di Google Translate dulu untuk promptnya. Nah, dua orang ya. Oke. eh,
Misalnya seperti ini. Nah, latar belakangnya. Oke, kita pakai prompt yang sederhana ya. Untuk masalah pakaian dan lain-lainnya, itu nanti biar Leonardo-nya yang mengarangkan, yang mengarang sendiri. Nah, oke. Ini kita buat karakternya di sini. Nanti kita akan ubah wajah karakternya menggunakan ChatGPT. Lalu untuk modelnya, agar gambarnya itu realistik, nah kita pakai yang sinematik ini. Sinematik ini itu adalah model dari Leonardo yang akan membantu kita untuk membuat gambar yang realistis. Di sini kita pilih yang potret ya. Yang ini rasio potret itu yang seperti ini ya, yang saya katakan di awal itu berdiri, itu namanya rasio potret. Kalau yang rasio landscape itu yang tidur seperti ini. Nah, bisa dipahami ya. Kalau ini namanya rasio kotak. Nah, oke. Ini kita pakai rasio yang potret ya, agar bisa kita kalau dipasang di story WA, kontennya dipasang di story WA atau Reels Instagram atau TikTok itu biar bisa full layar HP gitu. Oke. Sambil menunggu yang Leonardo, kita cobain yang di ChatGPT apakah sudah ya. Oke, ini wajahnya sudah berubah ya teman-teman. Kita coba bandingkan. Hmm, masih kurang mirip ya teman-teman ya. Nah, ini bisa dikatakan kelemahan Leonardo ya. Leonardo, ChatGPT. Jadi kelemahan ChatGPT itu entah kenapa kadang-kadang kalau menggambar wajah saya selalu kurang mirip ya, nggak tahu. Jadi kadang-kadang Leonardo itu bisa membuat wajah kita itu semirip mungkin, tapi kadang-kadang juga gagal gitu. Nah, tapi kita punya alternatif lain. Jadi tools AI itu banyak ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman fast swap ya atau merubah wajah di Leonardo itu gagal, nggak sesuai ekspektasi karena nggak mirip. Nah itu kita bisa pakai tools AI pihak ketiga. Ya ini foto saya. Nah ini kalau wajah saya yang asli juga mirip ya. Bentar. Ini kita coba uji coba lagi dengan foto saya yang asli ya. Oke, kita coba saja. Soalnya selama ini saya kalau fast web menggunakan ChatGPT selalu gagal, nggak tahu kenapa ya. Nggak pernah berhasil gitu kalau ChatGPT fast web wajah saya gitu. Selalu gagal gitu, nggak sesuai ekspektasi. Bedanya jauh. Bentar, ini wajah saya yang asli ya. Oke, dan prompt tadi kita copy paste. Ini wajah saya yang asli ya. Ini foto ijazah. Ini saya pakai foto ijazah kuliah. Hmm. Nah, ini ini saya fast AI-nya itu pakai Remaker, teman-teman. Nah, kalau pakai Remaker mirip ya, bisa mirip. Nah, tapi kalau yang di ChatGPT, nah ini nih, beda jauh ya. Hmm. Apalagi alisnya, alis saya kan tipis, nggak tebel ya. Hmm, beda jauh. Nah, ini kita coba pakai wajah saya yang asli.
Oke, sambil menunggu ini saya akan fast swap saja di Remaker. Bentar, ini saya biarkan, ini saya download dulu yang ini. Kita lihat coba perbandingannya. Bentar, ini saya buka Remaker. Nah, namanya remaker.ai fast swap ya. Nah, jadi kalau saya mau fast swap wajah, sampai sekarang saya masih mengandalkan Remaker, teman-teman. Nggak mengandalkan ChatGPT. Soalnya kalau ChatGPT nggak tahu gagal terus ya untuk membuat wajah saya yang mirip gitu. Oke, nanti kita coba bandingkan hasilnya ya. Ini masih belum di ChatGPT. Nah, ini di Remaker. Oke. Nah, coba teman-teman bandingkan ya. Mulai dari alisnya, salah. Ya, bentuk alisnya coba ya bandingkan. Nah, mirip kan? Nah, kalau pakai Remaker masih mirip ya, teman-teman ya. Nah, ini kalau pakai Remaker hasilnya masih bisa mirip tuh. Tapi kalau pakai ChatGPT saya selalu gagal. Nah, habis ini kita coba lihat perbandingannya. Nah, ini sudah. Nah, jadi kayak gini nih, teman-teman. Ini anaknya siapa gitu yang nggak tahu ya. Nah, ini kalau ChatGPT ya. Hmm, nggak tahu ini anaknya siapa gitu ya, nggak kenal saya. Oke, ini hasil dari ChatGPT, teman-teman. Nah, beda ya, beda jauh ya. Nah, kalau wajah saya masih beda nih. ChatGPT masih belum bisa untuk membaca wajah saya. Tapi kalau teman-teman mau coba pakai ChatGPT, silakan. Nah, karena ada beberapa ChatGPT itu kadang-kadang bisa membaca wajah saya untuk situasi tertentu ya. Cuma sering gagal. Pernah sekali bisa, tapi lebih sering gagalnya. Jadi daripada saya capek ya, karena gagal terus, kalaupun eh, pernah sekali itu bisa, itu kalau sudah generate, nah itu berapa kali gitu, berkali-kali baru bisa. Nah, daripada saya capek-capek di ChatGPT untuk fast webnya, makanya saya selalu menggunakan Remaker biar lebih mirip gitu untuk wajahnya. Itu untuk saya ya. Tapi kalau untuk teman-teman sendiri, saya kurang tahu gitu. Apakah ChatGPT bisa membaca wajah teman-teman atau tidak gitu. Nah, tapi nanti teman-teman bisa coba eksekusi sendiri ya, coba praktekkan sendiri. Nah, kalau misalnya kurang puas, nah di sini alternatifnya pakai Remaker Fast Web Free. Ini gratis kok teman-teman. Jadi setiap hari teman-teman dapat gratis ya. Ini ada free credit. Jadi nanti teman-teman login saja menggunakan akun Google, terus ambil ini free credit. Nah, setiap hari nanti teman-teman dapat kredit gratis ya. Jadi nggak perlu khawatir bayar, nanti dapat gratis. Gitu. Oke, ini kalau Fastweb menggunakan ChatGPT, kapannya bisa, kapannya enggak. Gitu. Oke, ini gambarnya sudah jadi ya untuk di Leonardo. Nah, ini saya akan coba Fastwebnya di ChatGPT. Untuk Fastweb dua gambar ini, nah, wajah dua gambar ini menjadi wajahnya siapa tadi? Eh, Albert Einstein sama Henry Cavill ya. Oke, ini saya ambil gambar yang ini. Kita coba.
Saya akan coba contoh praktekkan kalau itu ya dua karakter sambil saya akan praktekkan di Remaker juga. Jadi biar teman-teman tahu perbandingannya itu. Ini kita masukkan gambarnya sama gambar yang tadi Henry Cavill sama eh, Albert Einstein. Nah, oke. Nah, ini perintahnya seperti ini. Ini kan ada dua karakter yang berbeda ya. Nah, ini untuk gambar A ini karena dua karakternya berbeda, kita jelaskan ciri-ciri karakternya gitu. Henry Cavill ini mau ditaruh di karakter yang mana, sedangkan Albert Einstein-nya di karakter yang mana, gitu. Biar nggak tertukar gitu. Jadi perintahnya bisa seperti ini. Ntar ini prompt dasarnya saya copy paste dulu ya. Ini prompt dasarnya. Nah, perintahnya itu eh, di gambar ya, ubah wajah dua lelaki ya. Kalau karakternya ada dua, silakan diketik dua gitu. Karena ini karakternya ada dua ya, dua lelaki di gambar A dengan wajah lelaki. Oke. Ini titik ya, benar. Perintahnya seperti ini. Nah, ini titik dulu. Di sini kita jelaskan lelaki berbaju apa ini? Berbaju putih sama ini abu-abu kan ya. Maka di sini kita jelaskan dulu. Lelaki berbaju putih ubah wajahnya dengan lelaki di gambar B. Nah, lelaki di gambar B itu adalah Henry Cavill ya. Sedangkan Albert Einstein itu adalah gambar C. Nah, bentar. Ini saya baca dulu. Lelaki berbaju putih di gambar A. Ya, jangan lupa kata kuncinya ya gambar A, gambar B, gambar C-nya. Biar ChatGPT-nya itu nggak bingung juga gitu. Nah, lelaki berbaju putih di gambar A, ubah wajahnya dengan lelaki di gambar B. Nah, di sini berarti perintahnya mirip kayak gini ya. Ntar ini saya copy dulu. Nah, ini titik. Lalu di sini perintahnya berbaju abu-abu ya. Abu-abu di gambar A, ubah wajahnya dengan lelaki di gambar C. Oke, kita coba enter. Nah, oke, sambil menunggu ini kita akan fast swap di sini juga. Nah, untuk karena dua karakter, nah ini kita pilih yang ini, teman-teman. Jadi sebelum merubah wajah, karena tadi ada dua karakter ya, kita pakai yang namanya multiple face. Jadi ini diklik multiple face. Nah, untuk multiple face ini, itu nanti memakan 4 kredit. Nah, di sini bentar, saya login dulu ya. Kita login dulu, saya ambil kredit gratisnya dulu ya. Untuk multiple karakter ini nanti kita eh, kreditnya memakan 4 kredit, teman-teman. Agak mahal ya. Kalau satu karakter tadi itu makannya cuma satu kredit. Oke, ini kita tunggu dulu. Masih loading ya, teman-teman ya. Nah, ngambilnya tinggal seperti ini. Oke, ini saya dapat kredit 8 ya. Karena ini saya sudah memasuki hari keempat. Ini kalau misalnya sudah sampai hari kelima nih, terus apakah kita selanjutnya nggak dapat?
gratis dapat teman-teman. Kalau misalnya sudah nyampe hari kelima ini, nah besoknya teman-teman balik ke hari ke-1. Jadi gitu. Jadi nggak perlu khawatir kalau sudah hari kelima apakah nggak bisa dapat gratis lagi, masih bisa dapat. Tapi nanti balik ke hari ke-1 lagi. Jadi gitu, muter teman-teman. Dapat kredit gratisnya itu mutar gitu. Jadi nggak perlu khawatir terbatas ya untuk kreditnya. Oke, ini kita tunggu dulu. Nah, jadinya kan seperti ini nih. Nah, ini kita masukkan wajahnya. Ini wajah karakter yang baju putih ya. Oke, ini wajah yang karakter baju putih itu kita pilih yang Henry Cavill ya. Kalau yang ini yang Albert Einstein. Nah, kita coba lihat. Ini masalahnya Albertnya ini saya mengambil foto yang masih abu-abu ya. Kita coba apakah Remaker bisa nih nge-flash web foto tapi yang foto abu-abu. Tuh, kita lihat hasilnya kayak gimana. Ini ChatGPT sama Remaker itu punya kelebihan dan kekurangannya sendiri ya, teman-teman. Nah, oke. Ini hasilnya ya, teman-teman ya. Kalau pakai Remaker, wajahnya itu berubah memang cuma wajah Henry Cavill-nya ikut tua gitu. Jadi bukan karakter yang ini yang mengikuti wajahnya Henry Cavill, tapi wajahnya Henry Cavill yang lebih mengikuti eh, foto karakter aslinya. Kalau karakter aslinya itu dia tua, maka wajah Henry Cavill juga bisa ngikut tua juga gitu ya. Oke, ini wajah apa Albert Einstein ya. Kalau Albert Einstein-nya memang sudah tua ya teman-teman ya. Cuma ini wajah Henry Cavill-nya jadi kelihatan tua. Tapi masih mirip sih. Nah, oke, ini hasil Ramaker ya teman-teman ya. Oke, kita coba intip hasil dari ChatGPT. Nah, ini kalau ChatGPT kelebihannya gini nih. Ini kelebihan ChatGPT. Dia bukan hanya mengubah wajah, tapi dia juga bisa mengubah keseluruhan gitu. Nah, oke. Nah, tapi di sini ada negatif problem. ChatGPT gagal di bagian Henry Cavill-nya. Nah, ini nih, gagal nih ya. Untuk bagian Albert Einstein bagus banget ya teman-teman ya untuk passwordnya. Tapi untuk bagian Henry Cavill ini ChatGPT gagal. Nah, oke, namanya juga AI ya teman-teman ya. Untuk teknologi AI itu masih kadang-kadang masih belum sempurna. Hasil yang dia keluarkan itu masih belum sempurna dan sesuai keinginan kita. Makanya kita perlu tahu beberapa tools AI yang dimana di situ bisa membantu kita untuk cari alternatif lain gitu. Kalau misal AI yang satu gagal, kita bisa coba AI yang lain. Nah, kalau untuk urusan fast web, itu saya bisa rekomendasikan Remaker. Tapi hanya saja Remaker itu batasannya dia hanya sekedar merubah wajah, bukan sampai ke rambut-rambutnya. Nah, itu. Tapi kalau teman-teman mau, terutama teman-teman yang mungkin laki-laki ya, atau teman-teman perempuan yang nggak pakai hijab, nah pasti punya ciri khas rambut tuh. Nah, teman-teman bisa passwordnya pakai ChatGPT dulu, biar ChatGPT itu eh, passwordnya itu membaca rambutnya juga kan. Kalau passwordnya ChatGPT bisa dikatakan ChatGPT itu mengubah keseluruhan kepala gitu ya, bukan hanya wajah tapi keseluruhan kepala. Oke, oke Pak Joko, nanti formnya di-share di grup kelas ya. Nah,
Kalau ChatGPT dia face swab-nya itu sempurna, eh, merubah keseluruhan kepala. Tapi kalau face swab itu hanya mengubah wajah saja, bukan keseluruhan kepala. Nah, jadi nih, misalnya teman-teman face swab-nya itu pengen keseluruhan kepala berubah ya, termasuk rambutnya itu gaya rambutnya itu mau teman-teman gaya rambut persis seperti gaya rambut teman-teman sendiri. Nah, bisa nih. Kalau ini kayak Henry Cavill kan gagal tuh di wajahnya, tapi berhasil di rambutnya. Nah, ini teman-teman bisa eh, seperti ini caranya. Face swab-nya pertama dicek GPT dulu, baru kalau misalnya wajahnya nggak sesuai untuk face swab wajahnya itu pakai yang ada marker gitu. Oke, ini sekalian nih, ini sekalian saya perbaiki wajahnya Henry Cavill ya. Nah, karena ini dua karakter, walaupun kita cuma mengubah wajah satu karakter, kita harus tetap pakai yang multiple face, teman-teman. Nah, oke. Di Remaker ini, walaupun kita hanya mengubah wajah satu karakter, kita harus tetap pakai multiple face. Nah, ini yang kita rubah kan wajahnya Henry Cavill saja ya. Maka yang kita masukkan hanya wajahnya Henry Cavill. Kalau yang wajah satunya gimana? Biarkan saja kosong, nggak apa-apa, teman-teman. Jadi biar wajahnya nggak berubah. Jadi biarkan kosong seperti ini. Sedangkan untuk tokennya tetap memakan token 4 kredit. Walaupun kita hanya mengubah satu wajah, tetap memakan 4 kredit. Itu. Oke. Jadi seperti itu caranya. Ya, teknisnya seperti ini. Oke, ini kita tunggu dulu. Ah, oke. Nah, ini baru bagus nih. Nah, lebih rapi kan? Nah, oke, bisa memperbaiki seperti ini ya sebagai alternatifnya. Jadi ini kombinasi dua tools AI ini. Ini kita memanfaatkan kombinasi dua tools AI. Jadi kita kadang-kadang itu kalau mau menggenerate hasil karya AI, kita itu nggak bisa cukup hanya mengandalkan satu AI, tapi kita membutuhkan AI yang lain sebagai bala bantuan. Jika AI yang pertama hasilnya nggak sempurna, maka AI yang kedua itu adalah bertugas menyempurnakan hasilnya. Nah, kayak gini nih. Nah, ini hasilnya baru bisa dikatakan sempurna sesuai ekspektasi. Nah, ini bisa nih nanti di-share di grup nih. Nah, gitu teman-teman. Jadi kita bisa memanfaatkan AI kombinasi ya, kombinasi tulis AI seperti ini. Nah, ini teknis nih. Nah, saya rasa teknis kayak gini jarang ya diajarkan di luar sana ya. Paling di luar sana cuma teknisnya hanya mengandalkan satu AI. Tapi teman-teman belum tahu kan, kalau AI itu bisa kombinasi, bisa bekerja sama lah. Kayak ibarat manusia ya, saling tolong-menolong. Bisa kerjasama, diajak kerjasama gitu. Kalau misalnya hasil yang satu belum sempurna, AI yang satunya yang akan menyempurnakannya gitu. Oke. Jadi seperti ini ya teman-teman untuk membuat karakter virtual, karakter avatar AI yang kita inginkan. Itu. Kalau misalnya teman-teman mau bikin style art yang lain selain realistik, boleh. Misalnya teman-teman mau bikin avatar dengan style art yang lain. Style art itu apa? Style art itu gaya seni ya, gaya seni gambar, gaya gambar yang lain. Style art itu macam-macam. Ada seni realistik, ada karikatur, ada yang lain juga kayak misalnya kayak apa ya style art kartun, nah itu bisa. Nah kalau ganti style art bagaimana? Misalnya ini kita ganti coba. Ini kan style art-nya kan namanya gambar realistik. Nah, ini kita akan coba style art gambar karikatur. Karikatur yang realistik.
Nah, ini kita masukkan foto yang dari hasil Ramaker ya, foto yang sudah sempurna. Nah, ini kita coba ubah style artnya. Style art. Nah, menjadi karikatur realistik 4D. Nah, kita coba ya. Berarti gambar ya, gambar karikatur. Nah, oke, kita coba ganti style art. Misalnya teman-teman tahu beberapa style art gambar yang lain selain karikatur, boleh. Kata kuncinya kayak gini ya, simple, sederhana saja. Ubah style art gambar tersebut menjadi gambar apa gitu. Style art yang mana gitu, gambar kartun atau gambar apa gitu bisa. Ini saya ubahnya pakai style art gambar karikatur 4D ya. Oke, ini nanti kita coba lihat hasilnya. Oke, kita tunggu dulu ya. Oh ya teman-teman, untuk ChatGPT ini kalau misalnya masih tinggi ini harus nunggu, nggak bisa generate lagi. Jadi misalnya masih proses, terus teman-teman mau ini mau lanjut obrolan, nah itu nggak bisa ya. Nanti ini gagal kalau teman-teman memaksa untuk lanjut obrolan. Nah, kecuali kalau teman-teman mau bikin obrolan baru di sini, nah terus ngobrol, nggak apa-apa. Yang penting yang jangan buat obrolan di tempat yang sama gitu. Nanti gagal prosesnya. Jadi untuk proses ini kita harus nunggu. Jadi kalau mau ngobrol sama ChatGPT sambil nunggu hasil ini, maka bikin obrolan baru. Itu ya, teman-teman ya. Nah, ini kita coba refresh ya. Oh, Mas, belum nih. Dan sambil menunggu ini, saya akan contohkan satu lagi pembelajaran. Kita- Misalnya foto, misalnya ini. Nah, ini saya akan contohkan satu lagi yang namanya reparasi foto. Baiki foto yang rusak gitu ya. Nah, entah itu foto yang rusak atau foto yang lama, yang lukisan menjadi foto yang realistik kayak tadi. Nah, itu bisa namanya reparasi foto ya. Nah, ini misalnya saya akan contohkan. Nah, kita coba ini foto kar eh, Ibu Kartini yang ini ya. Ini bukan foto sih, kayak apa ya, kayak gambar ya. Nah, kita coba saja nih. Bisa nggak ChatGPT mengubah gambar seperti ini menjadi foto? Gitu. Bentar, ini harus kita download sih, teman-teman. Ini filenya WIBP nih. Dia nggak bisa download file JPG ya. Bentar, oke, ini file JPG-nya. Untuk gambar itu teman-teman perlu ingat ya, filenya harus JPG atau PNG. Kalau filenya nggak JPG atau PNG, itu nggak bisa nanti. Oke. Nah, ini jadi teman-teman. Nah, nah, ini jadi karikatur nih. Nah, ini versi karikaturnya.
Nah, jadi ya, bisa kayak gini nih. Oke, ini prompt sederhananya bisa nanti teman-teman oprek sendiri ya. Nanti teman-teman otak-atik sendiri, ini kuncian promptnya. Kalau misalnya mau ganti style art. Nah, ini style art karikatur. Oke, ini kita akan coba untuk reparasi foto atau memperbaiki foto ya. Foto yang diperbaiki bisa foto yang rusak atau foto yang lukisan ya, bisa reparasi atau perbaiki. Oke, ini kita coba prompt yang sederhana ya. Apakah bisa GPT memperbaiki gambar ini? Oke, di sini kita tunggu dulu. Nah, teman-teman, untuk gambar-gambar seperti ini tuh nanti bisa teman-teman kembangkan lagi menjadi video juga bisa ya, pakai AI video generator gitu. Nah, untuk bisa dijadikan konten atau misalnya foto-foto ini mau teman-teman jadikan konten Instagram kayak feed Instagram juga bisa nih. Nah, nanti setelah teman-teman bisa menguasai bikin gambar-gambar seperti ini, nanti bisa dikembangkan lagi menjadi video sinematik agar bisa bergerak. Contohnya saja kayak video yang tadi di-share sama admin siapa Kang Asep ya, kayak video ini. Nah, bisa nih. Ini awal mulanya saya membuat gambar realistik kayak tadi. Terus saya ubah menjadi video yang bisa berbicara. Kasih Bentar, semua ini yang kamu suaranya nggak mau, jelas. buat lihat apakah kamu bisa bersyukur. Yang kedua, aku tunda keinginanmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengatakan, "Aku akan mengujimu dengan 3 hal." Yang pertama, aku kasih semua yang kamu mau, buat lihat apakah kamu bisa bersyukur. Yang kedua, aku tunda keinginanmu untuk lihat seberapa sabar kamu bisa menunggu. Dan yang ketiga, Untuk membuat video seperti ini bisa dilihat ya teman-teman ya. Ada yang namanya pergerakan kamera ya, zoom in, zoom out-nya, atau pergerakan kamera yang berputar seperti ini, lalu di zoom karakternya. Nah, ini semua itu ada teknisnya. Hmm. Ini gimana cara bikinnya? Itu kombinasi AI, teman-teman. Kombinasi menggunakan beberapa tools AI. Kayak tadi itu, teman-teman, dari hasil AI yang satu, yang setengah matang, menggunakan tools AI kedua, yang hasilnya bisa matang. Nah, itu saya menggunakan kombinasi AI untuk membuat konten seperti ini. Bukan hanya memakai tools satu tools ya. Karena masih belum ada AI. Satu tools AI, benar-benar satu tools AI yang bisa membuat video sempurna seperti ini belum ada. Kalaupun ada, itu hasilnya karakternya nggak sesuai ekspektasi kita. Maksudnya ada tools AI yang lagi viral hari ini, bahkan baru-baru ini, mungkin teman-teman sudah tahu, kayaknya ya,
Kalau teman-teman yang aktif di sosmed pasti tahu tools AI yang baru. Nah, itu dia kelemahannya. Dia nggak bisa bikin karakter yang sesuai keinginan kita. Nah, sedangkan ini saya membuat karakter yang sesuai keinginan saya untuk bergerak dan berbicara. Bukan karakter random yang dibuat AI sendiri. Nah, ini untuk langkah-langkahnya tentu saja awalnya saya membuat gambarnya dulu, terus menggerakkannya dengan AI. Nah, untuk menggerakkannya itu saya mengkombinasikan beberapa tools AI. Tools AI-nya saya pakai tools AI yang ada di kelas Super AI. Nah, nanti ini akan diajarkan di modul 15 atau mungkin kalau nggak cukup waktunya nanti saya akan buat tutorialnya. Karena untuk membuat video ini tuh nggak hanya sekedar memanfaatkan AI, tapi butuh teknis, teknis khusus untuk mengakalinya, untuk menyempurnakan karya seperti ini. Karena kalau ditanyakan kepada saya, tools AI yang bisa bikin gambar seperti ini, itu tools AI apa namanya? Nggak ada. Kalau mau teman-teman tanya kepada saya, bikin video seperti ini, tools AI-nya apa namanya? Akan saya jawab nggak ada. Karena membuat video seperti ini tuh bukan hanya memanfaatkan tools AI, tapi teknis. Apalagi kalau di sini ada ya kayak zoom in, zoom out, terus ini teknis juga. Nah, Yang pertama, ak- yang pergerakan pertama, kamera seperti ini. aku, yang pertama, aku kasih semua Pergerakan yang kamu kamera mau, berputar buat seperti itu lihat ya. apakah kamu Tapi bisa waktu di bersyukur. zoom karakternya masih sama dan wajahnya jelas. Nah, ini membutuhkan teknis, teman-teman. Nggak bisa hanya satu tools AI. Nah, ini nanti toolsnya itu akan teknisnya akan saya bocorkan di kelas saja, di kelas Super AI ya teman-teman ya, untuk teknisnya. Kemampuan kita. Jadi jangan takut sama hidup yang singkat ini. Kenapa harus takut miskin? Kalau kita ini hamba dari Yang Maha Kaya. Kadang Allah tidak memberi apa yang kita minta, karena Dia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Terutama ini nih, juga yang bagian part terakhir. Kalau teman-teman perhatikan durasinya cukup lama ya. Mulai dari kata-katanya juga banyak. Apa yang kita minta, karena Dia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah. Hasbun Durasinya cukup lama dibanding yang lain dan kata-katanya lebih banyak. Nah, ini tools AI satu enggak cukup, enggak bisa, enggak ada tools AI yang bisa bikin durasi cukup lama seperti ini dengan kata-kata sebanyak ini. Apalagi ini gerakannya juga ini. Nah, masih belum ada. Dan karakternya ini sesuai karakter yang saya inginkan. Wajah karakternya sesuai yang saya inginkan. Bukan sesuai yang tools AI inginkan. Nah, beda dengan tools AI yang lagi viral kayak video AI yang ini. Nah, saya juga mencoba video AI, bikin video konten AI yang dari tools AI yang viral itu ya. Nah, mana ya kontennya? Yang kebanyakan konten nih. Hmm, mana ya? Ntar ini saya coba buka TikTok saja deh. Saya lupa. Ntar ya. Nah, ini kayak AI yang ini. Ini saya pakai tools AI yang lagi viral tuh. Nah, Bro, ntar sekarang mana nih suaranya? 2025, lo masih belum melek AI. Nah,
Bentar lagi ini semua misal diganti. karakternya nggak Cuma sesuai nulis script keinginan doang loh. saya. Makanya bro, jangan skip belajar Kalau AI. teman-teman pengen Ini tuh tahu bukan tren. karakter yang saya inginkan di video ini seharusnya ya, yang bagian pertama itu adalah karakter Marvel Doctor Strange. Tapi dia malah bukan Doctor Strange yang jadi. Bro, Tapi karakter wajahnya sesuai dengan keinginan AI-nya, bukan keinginan saya. sekarang 2025, lo masih belum melek AI. Sedangkan karakter kedua ini seharusnya Thor. Tapi AI-nya membuat karakter lain yang nggak tahu ini siapa. Kostum Thor-nya Bentar lagi saja semua bukan diganti. Thor gitu. Cuma nulis script doang loh. Dan karakter Skip yang belajar ketiga AI. ini seharusnya Loki. Tapi nggak tahu ini anaknya siapa yang dibuat AI-nya ya. Nggak Ini tuh sesuai bukan tren. keinginan saya nih karakternya. Saya kurang suka. Ini cara lo bertahan hidup ke depan. Nah, kalau yang terakhir ini benar Superman-nya. Mungkin karena Superman karakter yang apa ya, superhero yang paling terkenal ya. Jadi masih bisa lah. Tapi wajahnya bukan wajah Superman yang saya inginkan. Aja sama gue bro. Ntar gue ajarin AI. Mungkin kalau Superman dia masih bisa ya. Mungkin karena Superman karakter superhero yang paling terkenal masih Ntar gue bisa ajarin tuh AI. dia paham Superman. Walaupun wajahnya bukan wajah karakter Superman yang saya mau. Makanya Hmm, lagi semua diganti. Itu kekurangan AI yang ini. Makanya saya memakai akal sendiri, memakai teknis sendiri, yaitu menggunakan Allah Subhanahu wa yang taala pernah akhirnya bisa membuat video AI yang saya inginkan kayak gini. Awalnya saya rencananya mau bikin video AI yang ini menggunakan tools AI yang tadi ini, yang pakai yang ini. Cuma ternyata kelemahan tools AI yang ini adalah kita nggak bisa bikin karakter sesuai keinginan kita. Bagus hasilnya, saya benar-benar takjub sendiri juga hasil videonya. Tapi ya kelemahannya adalah dia nggak bisa bikin karakter yang kita inginkan. Gitu. Tapi kalau pakai tools AI dengan cara yang saya Allah buat, Subhanahu wa taala yang kayak video ini. Nah, ini memakai tools AI yang lain dan dengan teknis saya sendiri yang lain gitu. Dengan kombinasi beberapa tools AI. Nanti saya bocorkan tutorialnya di kelas Super AI. Nah, untuk tutorial membuat video yang ini. Yang pertama, aku kasih semua yang kamu mau, buat lihat apakah kamu bisa. Agar karakternya bisa berbicara ya. Juga itu. Oke, ini kita lihat yang di ChatGPT tadi. Nah, ini hasil ChatGPT ya dari gambar uh, Raden Ajeng Kartini yang ini. Lumayan mirip ya teman-teman ya. Nah, bisa ya untuk reparasi gambar. Tapi kalau misalnya gambarnya ternyata nggak sesuai wajahnya, nah seperti yang teknis sebelumnya, kita pakai remaker untuk menyempurnakan wajahnya saja. Secara rambut, eh, bentuk muka kan sudah sama ya, tinggal wajahnya saja yang kurang mirip kan, kurang mirip Raden Ajeng Kartini. Jadi untuk wajahnya bisa pakai remaker. Itu pun juga berlaku bagi teman-teman yang pengen bikin avatar karakter teman-teman sendiri, memakai wajah teman-teman sendiri atau wajah orang lain yang teman-teman inginkan. Jika misalnya ChatGPT kurang bisa membaca bentuk wajahnya, maka bentuk wajahnya kita sempurnakan dengan remaker. Nah, itu kita pakai kombinasi AI seperti itu. Nah, lalu untuk bisa membuat video kayak gini, nah teman-teman bisa belajar, saya ajarin bikin video yang dimana karakter yang kita inginkan itu bergerak senatural mungkin, beserta bisa bicaranya kayak gini ya, bicara dengan jelas kayak gini, juga pengucapan pelafalannya juga jelas kayak gini. Nah, bisa saya ajarin di kelas Super AI.
Nah, untuk kelas Super AI sampai saat ini harganya masih sama, memakai kode kupon Alhamdulillah ya. Dan hanya memakai kode kupon Alhamdulillah untuk teman-teman bisa mendapatkan eh, diskon 50% dari kelas Super AI. Nah, ini kenapa nih servernya nih? Oke. Nah, ini ya. Di sini teman-teman belajar untuk mendalami AI. Dan tentu saja di sini saya ajarkan tambahan teknis khusus untuk membuat konten AI yang kita inginkan, yang kita sesuai ekspektasi ya. Bukan hanya belajar hanya menggenerate AI, tapi belajar mengkombinasikan tools AI, belajar editingnya juga, kayak editing video menggunakan CapCut. Kalau editing saya eh, sampai saat ini masih menggunakan CapCut ya. Kalau untuk urusan editing juga, selain editing juga diajarkan untuk desain juga untuk teman-teman yang berkecimpung di dunia desain. Juga diajarkan desain menggunakan Canva. Nah, lalu juga akan diajarkan untuk kayak selain kombinasi tools AI juga diajarkan untuk apa teknik shoot ya, teknik shoot pengambilan gambar AI-nya agar bisa sinematik gitu. Yaitu pengambilan gambar dari zoom in, zoom out, atau pengambilan gambar yang kayak ini ya, apa yang menyamping gini. Semua yang kamu Nah, mau, biar buat lebih yang pertama, gitu. aku kasih semua yang kamu mau, buat lihat apa. Dengan 3 hal. Nah, kayak gini ya. Yang pertama, Nah, biar lebih sinematik gitu ya, gerakan kamera juga teknisnya pakai AI Aku akan teman-teman, teknisnya. mengatakan Jadi ada teknisnya untuk AI-nya. Nah, itu akan saya ajarkan di kelas Super AI. Jadi di sini itu teman-teman belajarnya itu nggak cukup sekali. Maksudnya nggak cukup sampai pertemuan. Misalnya kan kelas Super AI itu untuk kelas Super AI Pro kan totalnya 10 pertemuan ya. Nah, misalnya sudah tamat 10 pertemuan, apakah selesai kelasnya? Enggak selesai. Enggak selesai. Jadi teman-teman bisa belajar terus. Meskipun sudah sampai lebih dari 10 pertemuan, nggak apa-apa. Belajar aja, ikut aja. Sekarang batch ketujuh sudah hampir usai ya. Sekarang batch ketujuh sudah hampir selesai. Minggu depan mungkin batch ketujuh sudah selesai dan minggu depannya lagi sudah masuk batch 8. Nah, itu teman-teman bisa ikut lagi di batch 8. Jadi belajarnya nggak cukup sekali langsung tamat gitu. Sekali hatam langsung selesai. Nggak boleh belajar terus. Boleh ikut belajar terus. Nggak perlu tambahan biaya lagi di belakang. Cukup sekali bayar untuk kelas AI Pro ya. Cukup sekali bayar. Nggak perlu ada pembayaran lagi di belakang untuk belajar AI. Jadi jika ada AI yang baru, tren AI yang baru, kita akan ajarkan di dalam kelas. Kalau ada teknis baru, kita juga akan ajarkan untuk teknik-tekniknya agar teman-teman bisa membuat konten AI yang bagus gitu, yang sesuai keinginan gitu. Apalagi kalau ini menyangkut konten AI karakter ya, yang bisa membuat karakter sesuai keinginan kita agar karakternya bergerak. Bukan karakter AI yang diinginkan AI, tapi karakter yang kita inginkan sendiri gitu. Nah, jadi bisa bikin film gitu teman-teman. Bukan hanya sekedar video short. Kalau AI untuk bikin video short itu banyak. Sekali generate langsung jadi itu banyak. Tapi untuk bikin AI yang sekelas film atau karakter AI yang sesuai keinginan kita, nah itu membutuhkan teknis tambahan. Teknisnya itu adalah mengkombinasikan tools AI, beberapa tools AI. Nah, untuk teknis seperti itu hanya kami ajarkan di kelas Super AI, teman-teman. Oke. Nah, bagi teman-teman yang tertarik untuk belajar AI lebih mendalam, boleh jika punya rezeki lebih, boleh silakan bergabung ke kelas Super AI. Pembayarannya hanya sekali
nggak perlu ada pembayaran lagi, meskipun kelas ini nanti modulnya bertambah berapa kali banyak, materinya bertambah berapa kali banyak, nggak perlu bayar lagi untuk update materi maupun modulnya. Nah, jadi teman-teman kelas Super AI yang dulu-dulu boleh lanjut belajar untuk seterusnya. Kayak contohnya nih, peserta di sini Pak Nasrullah, Bu Sri ya, Bu Sri Sulistia yang sudah bergabung mulai dari batch pertama nih. Nah, Pak Nasrullah sama Bu Sri Sulis ini member kelas Super AI batch pertama, angkatan pertama tuh. Dan sampai sekarang masih belajar di kelas Super AI bareng kami. Masih saya ajarkan di kelas Super AI. Dan nggak ada pembayaran lagi ya di belakang ya Pak Nasrullah sama Bu Sri Sulistia. Nah, sampai sekarang nggak ada lagi pembayaran tuh. Walaupun harganya sudah sampai segini, Pak Nasrullah juga nggak kami kenakan biaya tambahan untuk belajar AI di kelas Super AI. Tetap lanjut belajarnya. Nah, tetap lanjut belajarnya. Saya ajarin eh, sampai bisa, sampai dapat caranya. Kalau misalnya nggak dapat caranya, kita cari solusinya. Gitu. Kita cari kita belajar bareng, kita cari solusi bareng. Kalau misalnya ada masalah nggak bisa konten AI, bikin konten AI kayak gini nggak bisa. Nah, kita cari solusinya bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng, gitu. Kita dapetin ilmunya bareng-bareng. Nah, kita belajar di sini tuh nggak sendirian. Kita ajarkan teman-teman, kita mentoring teman-teman sampai bisa bikin konten. Jaminan kelas Super AI adalah bisa bikin konten. Nah, kita ajarkan sampai bisa gitu. Jadi nggak perlu khawatir gaptek nggak bisa. Selama teman-teman mau belajar, kita akan ajarkan sampai bisa. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, seperti itu teman-teman untuk webinar malam ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah bergabung untuk webinar malam ini belajar membuat avatar AI. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendalami AI, silakan bergabung ke kelas Super AI. Nah, kami akan ajarkan semua teknik-teknik AI yang mungkin belum diajarkan di luar sana ya. Karena untuk membuat konten AI yang bagus tentunya perlu teknis khususnya. Nah, oke, gitu ya teman-teman ya untuk pembelajaran AI pada webinar malam ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah hadir. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.